Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan mendemonstrasikan sebuah program sederhana dalam dunia komputer, yaitu pengurutan angka atau sorting menggunakan bahasa Python dalam Visual Studio Code. Nah, sebelum kita masuk, bayangkan Anda memiliki tumpukan kartu acak dan ingin menyusunnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, nantinya dalam program ini komputer akan melakukan hal tersebut secara otomatis. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam coding. Yang pertama saya tuliskan baris pertama dan kedua, di mana for I in range n, titik 2 for j in range dalam kurung 0, n kurang I kurang 1 dalam kurung titik 2. Di sini merupakan perintah loop bertingkat. Loop pertama menentukan berapa kali kita harus menyisir daftar. Kemudian loop kedua nantinya kode membandingkan angka yang bersebelahan. Kemudian di baris ketiga, if r dalam kurung siku j lebih besar r buka kurung j plus 1 tutup kurung titik 2. Di sini program akan mengecek apakah angka di kiri lebih besar dari kanan. Kemudian di baris keempat, r dalam kurung siku j, r buka kurung siku j plus 1 tutup kurung sama dengan r buka kurung siku j tambah 1 tutup kurung siku, r dalam kurung siku j. Di baris keempat ini, jika nantinya angka ditemukan adalah lebih besar dari yang kanan, maka dia akan menukar posisinya. Teknik A B sama dengan B sama A adalah cara praktis di mana nanti Python untuk menukar nilai tanpa adanya variabel bantuan. Di dalam bubble sort ini, analoginya, bayangkanlah bahwa angka-angka ini seperti gelembung di dalam air. Angka yang besar akan pelan-pelan naik ke atas. Begitu juga nantinya program akan membandingkan dua angka yang bersebelahan. Jika yang kiri lebih besar dari yang kanan, mereka akan bertukar tempat. Dan kemudian proses ini akan diulang terus-menerus sampai semua angka berada di posisi yang benar, dimulai dari sebelah kanan. Berikutnya, kita masuk ke metode selection sort. Nah, pada selection sort, for I in range dalam kurung len dalam kurung r titik 2 min underscore idx sama dengan I. Nah, pada baris kedua ini kita berasumsi angka terkecil berada di posisi awal atau di I. Kemudian di baris ketiga saya menuliskan for j in range buka kurung I plus 1, len dalam kurung r tutup kurung titik 2. If r dalam kurung siku j lebih kecil r buka kurung siku min underscore idx tutup kurung titik 2 min underscore idx sama dengan j, r dalam kurung siku I, r buka kurung siku min underscore idx tutup kurung sama dengan r buka kurung siku min underscore idx tutup kurung, r buka dalam kurung siku I. Nah, baris ketiga dan kelima, di sini program akan mencari ke seluruh sisa daftar apakah nantinya ada angka yang lebih kecil dari asumsi kita. Jika ada, simpan posisinya di variabel min underscore idx. Nah, di baris ke-6, setelah nantinya program menemukan yang paling kecil, program akan otomatis menukar posisi angka tersebut ke posisi ke depan. Dan kemudian program akan terus-menerus untuk melakukan hal tersebut. Selection sort ini dianggap lebih sistematis karena program akan memindai seluruh daftar
untuk mencari angka paling kecil, lalu memindahkannya ke posisi paling depan. Setelah itu, ia mencari angka terkecil berikutnya untuk diletakkan di posisi yang kedua dan seterusnya hingga selesai. Oke, berikutnya kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu menggunakan insertion sort. Saya menuliskan for I in range buka kurung 1, len dalam kurung R tutup kurung titik 2, kemudian key sama dengan R dalam kurung siku I. Nah, di baris kedua ini nantinya program akan mengambil satu angka sebagai kartu yang akan disisipkan dalam variabel key. Kemudian saya lanjut lagi, J sama dengan I kurang 1, while J lebih kecil atau sama dengan 0 dan key lebih kecil R dalam kurung siku J titik 2 R buka kurung siku J plus 1 tutup kurung sama dengan R dalam kurung siku J, di mana J kurang atau sama dengan 1. Nah, dari baris keempat hingga ke-6 ini, nantinya program akan membandingkan variabel key dengan angka-angka di sebelah kirinya. Jika angka di kiri lebih besar, maka geser angka tersebut ke kanan. Kemudian R dalam kurung siku J plus 1 sama dengan key. Pada baris ketujuh ini, setelah ruang kosong tercipta di posisi yang benar, masukkanlah variabel key ke sana. Nah, pada metode insertion sort ini merupakan salah satu cara yang paling sering kita gunakan saat merapikan kartu di tangan, di mana program nantinya mengambil satu angka lalu melihat angka-angka di sebelah kirinya dan kemudian langsung menyisipkannya ke posisi yang tepat. Angka-angka lain akan bergeser sedikit untuk memberi ruang. Kemudian kita masuk ke bagian input atau interaksi antarmuka bagi pengguna, di mana saya menuliskan input underscore user sama dengan input dalam kurung masukkan angka. Kemudian di bawahnya daftar underscore angka sama dengan buka kurung siku in dalam kurung x for x in input underscore user dot split dalam kurung tutup kurung siku. Nah, di sini maksud dari penulisan input dalam kurung adalah mengambil data sebagai teks. Kemudian input underscore user dot split ini berguna untuk memotong teks berdasarkan spasi menjadi kumpulan kata. Terus maksud dari penulisan coding dalam kurung int dalam kurung x for x ini adalah sebuah coding di mana nantinya komputer akan mengubah setiap kata menjadi angka bulat. Tanpa ini, nantinya komputer hanya akan menganggap angka berdasarkan teks, karena program akan menganggap itu sebagai teks. Terakhir, yaitu di mana bagian eksekusi atau di mana nantinya program akan menunjukkan hasil. Saya menuliskan if pilihan sama dengan 1.2 hasil sama dengan bubble underscore sort dalam kurung daftar underscore angka dot copy. Kemudian seterusnya. Nah, di sini fungsinya adalah ini merupakan struktur kendali untuk menjalankan kode berdasarkan pilihan pengguna, di mana ada pilihan 1, pilihan kedua, atau
atau pilihan ketiga sesuai dengan metode yang akan kita gunakan nantinya. Dot copy ini bermaksud nantinya program akan membuat salinan angka agar data asli tidak berantakan saat kita mencoba metode lain dalam satu kali jalan. Kemudian print dalam kurung hasil ini nantinya akan menampilkan hasil ke layar setelah semua telah diproses oleh fungsi algoritma. Kita coba jalankan. Nah, kurang lebih seperti inilah nantinya jika kita telah menjalankan program yang kita buat hari ini. Semoga melalui video ini Anda bisa memahami sedikit banyaknya logika pengurutan dalam Python. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.